meja penandatanganan prasasti penarisan. Baik, dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan disaksikan oleh kita semua di sini, saya tangani prasasti ini. Jadilah aku cerai dopeng abu ema elele lobe bini elele lobe bini ele jatuh ele jatuh ele jatuh buku pandiwari ma elele
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih. Kalau di Tuhan militan, manusia inklusif, itu tidak berteori. Jadi jangan bilang ketemu Tuhan sama, beda. Tapi kalau manusia sama, jadi kita urus masing-masing dengan Tuhan yang kita berkuasa bersama. Baik, dan saya hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Majelis Sinode Gemit yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Bapak Nakufa, yang saya hormati Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili Ketua DPRD Kota Kupang, sekaligus datang dengan Pak Sekop mewakili Pak Wali Kota, Ketua Klasis Kota Kupang Timur, dan seluruh pendeta yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Mama jemaat semua yang berbahagia. Pada saat ini kita sangat senang untuk hadir bersama dalam sebuah acara yang sangat membahagiakan kita. Yang pertama, acara hari ulang tahun sebuah gereja yang cukup lama, 58 tahun. Usianya 1 tahun lebih sedikit dari usia saya, hanya 54 tahun. Yang kedua, kita menghadiri gereja ini juga melakukan sebuah pembaharuan transformasi bentuk menjadi lebih baik, lebih baru, lebih keren. Dan ini menandakan bahwa kemauan perubahan di dalam jemaat itu luar biasa. Yang ketiga juga ada sidang klasis menambah Kota Kupang Timur, itu 1 kali mendayung 2-3 pulau terlalu. Mudah-mudahan tidak kecapean sampai salah menentukan langkah. Atas kerja-kerja kolaborasi yang saya lihat di lapangan, walaupun belum maksimal, tetapi minimal telah dimulai untuk proses yang dengan baik. Dan harapan ini terus dilakukan. Kita harapkan ke depan kita menambah sebuah model kerja yang sangat berarti bagi provinsi ini, khusus di Pulau Timur, dan terutama pada jemaat-jemaat Gemit yang berada di seluruh pelosok Pulau Timur ini. Sebagai gubernur, tentunya saya sangat senang untuk membicarakan kemajuan manusia di provinsi ini, dan sekaligus mendorong kita semua, termasuk gereja, untuk bersama-sama membangun kerjasama di dalam semangat kolaborasi yang baik. Dulu gereja itu diprotes, karena di dalam gereja itu hidup senang, di luar gereja itu hidup sengsara. Protes itu terus berlangsung, lalu terbagi keluar dari gereja dan membentuk kekuatan baru. Karena itu banyak juga kelompok yang dari kaum kapitalisme berdiri untuk membuat kekuatan baru luar gereja. Maka kekayaannya bukan hanya berpusat dalam gereja, tapi luar gereja pun orang membangun kekuatan yang nanti pelan-pelan kerja keras dalam pemahaman Calvinis juga seperti itu. Kerja keras, mati-matian untuk membangun diri sendiri. Kelompok materialisme ini sekarang bergerak hebat, nantilah lahir yang namanya kapitalisme itu. Nah, sekarang ini dua model itu kita tidak pakai, karena itu teorinya menurut saya itu teori yang keliru. Dua model ini harus menjadi model kolaborasi yang baik, dan itu adalah ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita. Yohanes 15 ayat
di dalam melayani, berani dalam bersikap. Tapi kalau berani saja cerdas, nanti itu bodoh nekat namanya. Berani, cerdas, tidak peduli, itu orang banyak macam untuk diri sendiri aja. Tapi kalau peduli saja tanpa pintar dan berani, ini orang tarik ke tergo. Tergo terus hidup, tarik kemana dia ikut saja. Itu yang paling banyak bisa ke orang. Karena itu saya harap dalam gereja, bergereja yang baik, think hard and guts harus menjadi kemampuan untuk diimplementasikan dalam kehidupan berjemaah. Saya dulu sangat bertanya, kenapa orang penakut itu masuk neraka? Kenapa ya orang penakut selalu masuk neraka? Apakah nanti saya lihat setan, saya takut saya masuk neraka? Atau lihat buaya di rumah saya takut jadi orang saya ditambah terus? Ketakutan itu tidak masuk neraka. Ketakutan yang dimaksud adalah setiap orang yang melihat keadilan, kebenaran itu tercoreng dan tidak duduk diam karena ketakutan, jabatannya, kehormatannya, apapun akan dikorbankan dan dia diam, itulah yang masuk neraka. Jadi contohnya, kalau baik-baik supaya kita tahu gampangnya adalah ini. Di hadapan Pilatus itulah model orang penakut itu. Takut nanti saya punya jabatan hilang, protes-protes Yahudi banyak ribut, saya punya jabatan jatuh oleh Yahudi, terserah mau solo saja. Nah, manusia model begini neraka. Dia takut untuk berdiri tegak di dalam langkah sebagai pemimpin untuk membela keadilan, dia cenderung netral. Nah, hati-hati gereja. Di saat lihat orang miskin dalam kehidupan kita sebagai imam, lalu duduk diam dan bersetengah dia mati pelan-pelan sampai mati, itu bahaya juga. Karena itu kolaborasi gereja dan pemerintah harus ada di sana. Berapa banyak harus kita rumuskan, berapa banyak yang miskin di klasis kota Kupang ini, itu harus dapat diselesaikan secara real, konkret dan dapat dirumuskan dengan benar. Jadi jangan kita bergereja tetapi kita sampai miskin, sampai bodoh, sampai pintar, sampai kaya di gereja. Berapa banyak kekayaannya, beberapa kemiskinan yang ada, rumuskan berapa kolaborasi, seberapa kolaborasi kita. Sehingga kita tidak hanya bermain pada tekanan abstrak, tapi kita juga berbicara pada konkret. Kalau konkret materialisme semata-mata juga tidak baik. Tapi kalau dia hanya konkret terus tanpa membangun gagasan dan ide untuk kita mampu merangkai dalam semangat kebersamaan juga tidak baik. Karena itu saya senang kalau gereja sudah mulai berpikir serius untuk masuk baik membangun pragmatisme maupun idealisme dan gagasan yang dibangun bersama-sama. Saya selalu mendorong juga agar gereja mendorongkan, apalagi gereja sebangsa ini, pendidikan dan pembelajaran yang terus-menerus dalam gereja. Tidak di gereja sini, saya ketemu di gereja lain. Saya tanya begini, kenapa Pak Herodes itu suruh bunuh 2 tahun ke bawah? Kenapa dia tidak bikin 3 tahun, 4 tahun atau 1 tahun atau 6 bulan? Bukan di gereja sini, di tempat lain. Hampir rata-rata tidak bisa mampu menjawab. Bapak pendeta saya yakin bisa jawab. Tapi jemaat saya rasa tidak bisa jawab. Saya bertanya lebih dari 250 orang setelah saya berdiri di sini, catatan saya 250 orang saya bertanya. Kenapa Herodes bunuh? Perintah bunuh 2 tahun ke bawah, bunuh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau 6 bulan itu. Kenapa? Pertanyaan itu penting karena saya mau menguji critical thinking jemaat. Critical thinking jemaat. Critical thinking harus lahir dari sebuah proses desain sistem pendidikan yang baik supaya jemaat memahami dengan baik. Karena itu analisis. Itu analisis. Rata-rata berat. Nah karena itu memang perlu dibangun pendidikan yang kuat di dalam bergereja agar kemampuan jemaat melihat hal itu critical thinking, analisanya langsung cepat. Bagi orang yang sudah dapat ya pasti, karena input informasi yang diperoleh dari para majusi itu pertanyaan, kapan kamu lihat bintang ini? Pertanyaan kapan kamu lihat bintang itu adalah hitungan jarak tempuh
Kalau dosa itu berhubungan dengan hutang, pertanyaan saya tidak sedang berhutang dengan Adam dan Hawa. Saya punya nenek moyang dia punya nenek moyang dia. Saya sedang mengganggu mereka untuk hal ini. Sebagai gubernur saya ingin juga, kalaupun Paulus menyatakan itu Adam dan Hawa, dia punya nenek moyang dia Adam dan Hawa. Paulus adalah salah satu garis keturunan dari suku Benyamin. Makanya boleh saja Paulus ngomong Adam dan Hawa. Tapi Victor sudah nenek moyang tidak dari Adam dan Hawa. Kita berhutang karena nenek moyang saya dulu yang kita, karena kita nanti bapak ibu cerita saya berhutang karena nenek moyang Victor Leskoda itu sudah berpindah untuk menyembah Lucifer dari penciptanya. Karena itu saya berhutang terhadap pencipta saya. Kami lari dari untuk menyembah pengkhianat. Kami lari untuk tidak menyembah Raja Tuhan Allah kami yang asli. Kami berpindah kepada yang lain. Karena itu saya menerima sebuah pemikiran bahwa hutang itu diberikan dan penebusan itu bukan karena kekuatan dan kebaikan saya, tapi karena kasih anugerah. Maka itu saya terima konsep itu. Nah, saya pikir ini kita saling membangun, boleh terima tidak boleh, tetapi saya ini mendorong critical thinking kita untuk mulai kita sama-sama bicara tentang itu. Karena dalam dunia ini selalu ada sebuah transformasi nilai. Di saat dulu bahkan Paulus melarang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, bahkan rambut perempuan tidak boleh pendek. Tapi kita lihat hari ini pertemuan sebuah transformasi nilai yang luar biasa. Perempuan menjadi pemimpin di mana-mana, termasuk dalam gereja. Bahkan pendeta pun rambut pendek menantang itu. Pertanyaan lagi, apakah itu salah? No, karena memang itu kontekstual. Dan bagaimana hari ini kita bertemu dalam gereja kontekstual di Nusa Tenggara Timur? Itulah rumusan bagaimana kita menuju bersama pemerintah tentunya dalam kolaborasi untuk kita menggapai cita-cita dan maksud tujuan Tuhan bersama. Biasanya gubernur kalau makin baik, tapi saya senang kalau makin tidak suka, karena di situ tak terjadi diskursus yang serius. Nanti kita akan menemukan kebenaran. Karena saya tidak pernah takut apapun dalam diri saya. Selama saya meyakini itu benar, saya akan jalan lurus terus. Dan itulah yang ajar saya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajarkan saya. Karena itu saya tidak tertarik dengan agama. Saya tertarik terhadap nilai-nilai yang Yesus bangun. Hidup Yesus itu satu sangat kritis, transformatif, berubah untuk bonum komuni. Selalu tidak berguna untuk masyarakat, untuk banyak orang, pasti kita kenal. Kalau pertanyaan selain gubernur, saya tanya jemaat yang berkumpul di dalam klasis Kota Pemang Timur, berapa yang miskin? Kenapa dia miskin? Harus ada data itu. Saya juga berpikir, tapi pasti gereja lebih baik punya data karena tiap hari terkumpul dengan baik. Kalau itu maka kolaborasi dengan pemerintah macam apa? Om Sakeos umur 95 tahun, maka produktivitas tidak mungkin. Maka ini harus tetap menjadi karitatif sampai dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kembali ke rumah Bapa di surga, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ini udah, ini jangan kita pikir lagi. Petrus Nubatonis umur 18 tahun terjadi apa? Ini kenapa? Ini tidak cocok. Ini mesti ada intervensi pendidikan, intervensi modal, intervensi harus ada urusan. Itulah dimaksud kolaborasi. Kita masuk sama-sama, langsung konkretkan di sini dan kita selesaikan. Berapa banyak
saja kalau pemerintah dapat. Saat ini saya sebagai guru, wah luar biasa. Kalau saya dapat begitu, kita langsung rumuskan dalam program kerja. Apakah orang ini pertanian? Apakah orang ini perikanan? Apakah orang ini peternakan? Apakah orang ini dibantu dengan teknologi? Apa orang ini perlu sekolah dulu? Supaya kita punya tujuan program itu lebih mendukung dan tajam. Kalau nggak kita sebatas berdoa tanpa kerja, kerja salah jadi doanya tidak guna. Doa yang salah kepada kerja yang salah tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Kerja yang benar, doa yang salah juga tidak benar. Doa yang benar, kerja yang salah juga benar. Karena itu sebaiknya kerjakanlah doamu dan doakanlah pekerjaanmu pada orang-orang yang tepat. Itu saya pikir saya ingin agar gereja mulai berhenti bermain abstrak. Kita harus berbuat baik dan benar. Baik dan benar ini kan artinya memaksa baik dan benar. Harus rumuskan yang menjadi konkret. Berbuat baik dan benar itu harus satu-satu. Kerja baik dan kerja benar itu rumuskan dalam konkret. Tidak boleh dia abstrak terus. Di gereja hendaklah berbuat baik dan benar. Abstrak terus. Apa kita tadi? Berbahagialah orang miskin, karena mereka yang memiliki kerajaan Allah. Pemerintah bersama. Nanti kalau salah-salah Allah, lebih baik miskin daripada kita yang sedikit miskin tempat malam, bodoh, malam hidup, tak semua tidak ada jelas. Nanti kita terbimbing betul-betul. Bisa salah itu. Padahal yang dimaksud adalah kemiskinan bagi orang yang saking menurut hukum kasihnya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua yang sama hukum satu itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan senang hatimu, dengan senang akal budi. Itu hukum yang pertama dan terutama. Tapi baca hukum sebagai orang hukum, norma itu norma yang tidak bisa dikonkretkan. Maka dia turunkan dalam norma yang bisa dikonkretkan. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau baca norma ini, norma yang dikonkretkan. Konkretnya di mana? Diri sendiri. Hanya orang yang bisa tahu ukuran. Ukur diri sendiri. Kalau dapat uang 1 juta, mau kasih orang berapa? Tanya lu sendiri, lu mau dapat uang 1 juta berapa? Kalau beta, mungkin 8% lebih pakai. Oke, bagi 10%, 100 ribu loh. Berarti tinggal 100 ribu. 100 ribu bagi orang lain. Dalam teori ini, 800 ribu bagi keluar Tuhan dan manusia, 200 ribunya masuk sendiri. Dalam teori hukum kasih. Jadi kalau orang tidak menjalankan hukum kasih, saya telah menjalankan hukum kasih, artinya dia ukur dirinya sendiri, tukar kasih keluar. Dan saya yakin dalam gereja ini, saya pertama kali tidak ada. Kalau ada, mohon maafkan saya. Tidak ada yang tukar, sudah ukur artinya dia tukar kasih keluar, ukur dirinya benar-benar. Kalau terima gaji 5 juta, paparan uang gaji berapa? Take home pay. Ada 10 juta. Ada kan apa KPK itu sebut Bapak Muhammad tiap bulan terima berapa? 8 juta. 8 juta Bapak kemarin pakai berapa di rumah? 8 juta kan bayar per bulan 800 ribu. Berarti tinggal 7 juta 200 ribu. Dari 7 juta 200 ribu Bapak pulang semua pada bekas orang lagi. Kasih orang lagi, let's say kita anggap 2 juta lagi. Maka bawa pulang 5 juta 200. Pakai hukum kasih 5 juta 200 kasih keluar. Sisanya termasuk. Kasihlah sesama manusia dan kasihlah Tuhan seperti hukum diri sendiri akan seperti. Saya sebut nama itu untuk hukum pembalikan. Jadi kalau menjalankan hukum, kita lebih sendiri dari orang lain walaupun itu kita punya. Yang model begini lebih miskin pun, ya bukan karena dia tidak kerja, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia malas, karena dia miskin karena kasih. Maka yang begini mempunyai keras dan kekuatan. Otot baik meninggal pun adalah otot kasihnya, adalah otot yang memerintah dalam berjalan. Mulai sudah ukur tulisan pemerintah bangsa sama dengan tulisan. Ukur habis diri kasih keluar sudah, dan tunggal lama. Saya yakin biasanya senang. Tenaga kerja ada, waktu ada, pemikiran ada, tapi satu beta terasa berat. Nah karena itu berbahagialah kita untuk pelan-pelan sampai pada nilai itu. Victor Lesco katanya 50-50, 50-50. Dapat 5 juta, 2,5 langsung dapat lagi. Bagi 2,5, jadi saya nil terus. Tidak dapat gereja bersama, tapi
dapat kita terima. Stop.